Jadi kalau saya sih nggak pusing ya ini mau ngomong apa saja. Bagi saya itu gini, saya sebagai orang hukum ya, jadi pada saat saya sebagai seorang ahli hukum, seseorang di dalam proses hukum, siapa saja yang menjadi terlapor itu mempunyai hak untuk diam, untuk tidak bicara, untuk membantah apa saja. Karena yang dibutuhkan dalam proses hukum itu bukan pengakuan dari orang yang dilaporkan. Jadi ini prinsip di dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia yang dijadikan dasar itu adalah bukti. Pertama itu adalah saksi. Yang kedua adalah bukti tertulis, petunjuk ahli. Jadi keterangan orang yang dilaporkan itu tidak mempunyai nilai di dalam proses hukum. Jadi mau bicara apa saja silakan, memang gue pikirin. Yang penting kita punya bukti, kita punya saksi, kita punya screenshot pembicaraan pada kejadian di bulan Juni. Jadi saya tegaskan kembali lagi, kejadiannya itu di bulan Juni tahun 2024. Apa yang terjadi semuanya ada di dalam berita acara pemeriksaan. Nah, jadi saya harus berbicara secara hukum. Di dalam hukum, siapapun yang dilaporkan itu jangan lagi untuk membantah. Diam pun dibenarkan. Jadi tidak dijadikan dasar di dalam proses hukum di negara ini. Yang jadikan dasar itu menurut KUHP adalah saksi, bukti tertulis, ahli, pendapat ahli, dan baru terakhir adalah keterangan orang lain. Untuk tanggapan abang dari USG yang ditampilkan kemarin sama V dan Bang R itu apa yang ditampilkan? USG. Apa itu? USG. Siapa? Anak kecil. Jadi gini, semua itu harus kembali ke hukum. Sangat lucu apabila ada seorang anak yang di bawah umur, yang belum dewasa, tiba-tiba orang lain yang tidak ada kaitannya dengan orang tuanya menyajikan sesuatu bukti hukum. Heran saya. Jadi gini, sekali lagi saya katakan, saya berikan pembelajaran semua. Semua anak yang di bawah umur tidak dibenarkan melakukan perbuatan hukum, kecuali didampingi oleh orang tuanya, titik, tidak pakai koma. Artinya apa saja yang dilakukan anak di bawah umur adalah perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak mempunyai nilai secara hukum. Jadi tidak ada gunanya itu semua. Ya, jadi harus paham. Kalau tidak paham, sesat nanti masyarakat, nanti kasihan diberikan informasi-informasi yang menyesatkan. Jadi kembali ke KUHP, kembali ke Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, di mana anak yang dewasa itu adalah 18 tahun. Apabila ada perbuatan anak di bawah umur, maka perbuatannya itu menjadi tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum di negara Republik Indonesia ini. Jadi apa saja, jadi saya makanya tidak pernah menanggapi, karena kalau saya menanggapi hal-hal yang memang secara hukum tidak benar, itu berarti saya membenarkan adanya ketidakbenaran. Seperti itu. Lalu mungkin niat Adel yang ingin tetap menikahi. Saya langsung potong, bukan lagi ditutup pintunya, udah digembok dan kuncinya udah dibuang di laut. Sudah tidak ada lagi. Tidak ada, jadi ini bukan kasus penipuan penggelapan harta. Tidak ada itu. JR apa, tidak ada. Tidak ada juga. Tidak ada. Pintunya bukan lagi ditutup, kuncinya udah dibuang di laut sama kita. Sudah tidak mungkin akan terjadi. Tidak mungkin bisa mengembalikan sesuatu. Menjadi kembali seperti semula. Jadi jangan berharap yang aneh-aneh. Ikuti saja proses itu. Bang, mungkin menanggapi pengakuan saya kembali ke hukum, ya. Jadi orang yang di dalam hukum itu, bahkan kalau saya kembali ke KUHP, ya, jadi saya berbicara KUHP. KUHP itu membenarkan orang yang menjadi tersangka. Itu jangan lagi, dia membantah boleh, diam pun boleh, bayangin. Diam itu dibenarkan secara hukum, jadi mau ngomong apa saja silakan. Karena itu tidak menjadi pegangan para penyidik. Penyidik berpegangan kepada saksi dan bukti-bukti yang lain. Keterangan orang yang dilaporkan itu tidak mempunyai nilai. Mau bohong, mau apa saja. Memang gue pikirin, kagak. Gue ngerti hukum.
Gue ahli hukum, gue paham proses hukum ini yang harus bagaimana, ya seperti itu. Bang Gram nggak dengan statement kemarin? Saya nggak ngurusin lah hal-hal yang sudah tidak pada tempatnya, terus yang jadi gini logikanya kalau memang tidak ada sesuatu, saya pikir tidak perlu repot-repot membantah. Kalau memang tidak ada sesuatu yang terjadi, ya duduk manis lah, tidur di rumah, ngapain repot-repot. Nah, logika ini penting buat semua, dan logika ini juga bisa difahami oleh masyarakat. Jadi logikanya itu adalah pemahaman terbalik. Kalau memang tidak ada sesuatu, sebetulnya tidur nyenyak. Masa bodoh dah dengan laporan-laporan yang begitu. Gampang aja itu kan, memang nggak ada sesuatu. Selesai. Bang, mungkin hasil visum Loli Saya tidak bisa menyampaikan apapun hasil visum, apapun itu, karena itu menjadi konsumsi, menjadi hak mutlak penyidik. Titik. Jadi Anda mau tahu apa hasilnya, tanya ke penyidik. Saya hanya sebatas hal-hal yang menjadi hak saya untuk menyampaikan kepada masyarakat. Tapi kemarin sudah kelar nggak sih? Jadi begini, sebagaimana yang disampaikan bahwa pada saat dilakukan itu masih datang bulan. Ya, artinya masih menstruasi sehingga diperlukan tahapan-tahapan lain. Nah, itu menjadi teknis daripada proses kedokteran ya, yang tidak menjadi ranah saya seperti itu. Bang, kemarin diulang lagi, mungkin ketika melihat Fadil melihat bukti USG, menurut abang pandangan abang? Sekali lagi saya katakan, hal-hal yang terkait dengan perbuatan anak yang di bawah umur adalah menjadi perbuatan yang tidak sah, perbuatan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, dan logikanya ngapain sibuk-sibuk seperti itu kalau emang tidak ada sesuatu. Tolonglah jangan membuat hal-hal yang justru itu membunuh diri Anda sendiri. Ya, jangan Anda menyajikan sesuatu itu yang akan menyebabkan Anda bunuh diri. Bang, sekali lagi ulangin. Abang menyangkakan pasal apa sih, Bang? Perlindungan anak? Jadi dalam saya itu ada Undang-Undang Perlindungan Anak yang maksimal 15 tahun. Jadi saya akan berbicara maksimal saja. Maksimal 15 tahun. Ada Undang-Undang Perlindungan Anak, ada Undang-Undang Kesehatan, ada Undang-Undang KUH Pidana. Jadi ada 3 undang-undang yang saya jadikan menjadi pegangan penyidik untuk memproses ini. Jadi kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu maksimal 15 tahun. Nah, nanti kita minta apakah memang dibenarkan untuk adanya tindakan hal-hal khusus lagi kalau memang dalam proses hukum seperti itu. Bang, melihat klarifikasi Fadil. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.